Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa Anies Baswedan meresmikan ya jembatan titian ya persatuan. Kabarnya 30 tahun menanti dua desa di Karanganyar akhirnya terhubung ya, dibangun oleh Anies Baswedan. Nampaknya Gibran ini kecolongan. Kok bisa bang? Kok bisa Gibran ini kecolongan? Ya kita lihat saja. Anies Baswedan begitu kan ya, meresmikan jembatan titian persatuan ini. Kabarnya 30 tahun ya. 30 tahun penantian baru dibangun begitu. Walaupun Anies Baswedan bukan pejabat. Walaupun Anies Baswedan bukan wakil presiden ya. Tapi Anies Baswedan mampu begitu kan ya. Mampu telah membangun yang selama ini 30 tahun ya menanti. Penantian untuk dibangun. Dan gimana? Jokowi memimpin 2 periode? Apakah tidak ada perhatian terhadap masyarakat seperti ini? Gibran kecolongan ini bos ya, Gibran kecolongan. Jadi Anies Baswedan ini kabarnya meresmikan jembatan titian persatuan yang menghubungkan desa ya Sambarijo dan desa Bolong ya Kabupaten Karanganyar ya. Jembatan yang dibangun melalui gotong royong dan pendanaan kolektif ini diharapkan menjadi pengungkit ya kemajuan ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan dari warga dua desa itu. Nah, dalam peresmian yang berlangsung pada siang hari itu, Anies menegaskan bahwa titian persatuan bukan sekedar infrastruktur fisik, melainkan simbol persatuan optimisme masyarakat desa. Ya, apa yang diharapkan oleh Anies Baswedan? Yang diharapkan Anies Baswedan hanya 3. Pertama adalah soal ekonomi, yang kedua adalah soal pendidikan, yang ketiga itu adalah soal kesatuan. Nah, ini kan bagus. Daripada berbicara AI, pas ditanya kebingungan. Pas ditanya oleh mahasiswa lalu kemudian jawabannya lempar sana lempar sini. Oh, jangan ngomong itulah. Lebih kepada substansi, bos. Jadi pada intinya Anies tidak banyak cerita, tapi tiba-tiba sudah membangun dengan hasil gotong royong ya dengan masyarakat. Ya, menandakan apa? Menandakan inilah salah satu calon pemimpin yang harus kita ya dukung, bos. Ya. Mengapa bang kok harus kita dukung? Ya kita lihat saja buktinya. Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, prestasinya sangat luar biasa, walaupun dikritik oleh partai PSI pada waktu itu. Ya, dicap Yaman lah, dicap bahwa Jakarta akan jadi daerah Yaman lah dan sebagainya begitu kan. Tapi membuktikan bahwa Anies Baswedan tidak banyak omong. Tiba-tiba sudah membangun dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa sosok dari Anies Baswedan sangat luar biasa, bos. Ya, sangat luar biasa di situ. Ya, ya walaupun tidak semewah apa yang dibangun oleh pemerintah, tapi gotong royong ini menandakan sebagai simbol bahwa Anies Baswedan peduli terhadap rakyatnya. Jadi artinya apa? Artinya ini langkah yang bagus kepada siapapun di situ begitu kan. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anies Baswedan yang meresmikan itu menandakan bahwa Anies Baswedan peduli terhadap rakyat. Betul kan? Ya terhadap rakyat lah di situ begitu kan. Ya daripada ngomong AI tidak ada buktinya begitu kan ya. Mau ngapain juga? Yang dibicarakan ya robotik, yang dibicarakan AI, yang dibicarakan teknologi, globalisasi. Ujung-ujungnya tidak ada bukti nyata kepada masyarakat. Cobalah tirulah kepada seperti Anies Baswedan. Ya tidak banyak omong, tidak banyak ini walaupun hasil gotong royong bersama. Tapi kepedulian Anies Baswedan terhadap rakyat-rakyat kecil ini sangat luar biasa, bos.
nampaknya ini Gibran sudah mulai kecolongan ya. Nampaknya sudah mulai kecolongan dan sebagainya begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus sebenarnya ya bagi Anies Baswedan bisa meresmikan itu begitu. Ini langkah yang bagus. Siapa yang peduli terhadap rakyat kecil kalau bukan Anies Baswedan? Siapa coba? Pernah nggak Gibran membangun jembatan seperti ini? Pernah nggak Gibran memberikan ya wadah terhadap anak-anak muda soal bagaimana teknologi globalisasi AI dan sebagainya kepada pendidikan beberapa di setiap kampus misalnya? Belum ada, bos. Walaupun yang dibicarakan itulah soal program ya, tapi itu kan semuanya kita lihat saja programnya makan bergizi gratis misalnya ya. Program yang lain misalnya itu sudah banyak yang dikritik oleh masyarakat. Lebih peduli ya bagaimana caranya ya penyiapan soal pendidikan. Investasi yang sangat luar biasa kepada pendidikan. Soal pendidikan gratis, soal apa dan sebagainya. Saya masih terngiang-ngiang di kepala saya begitu. Bagaimana jadinya? Kalau Anies Baswedan menjadi seorang presiden, saya yakin setiap satu keluarga pasti ya ada sarjana. Dan inilah program yang digaungkan Anies Baswedan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Kalau satu keluarga satu sarjana dengan pendidikan gratis. Wih, top bos. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan lagi orang yang tidak punya untuk pendidikan begitu. Karena dipersiapkan oleh negara untuk bisa gratis. Satu keluarga, satu sarjana. Ini kan bagus sebenarnya. Dan inilah yang kemudian yang diinginkan oleh Anies Baswedan. Yang pertama itu adalah soal pendidikan. Pendidikan ini sangat luar biasa begitu. Sangat luar biasa ya, bisa dirasakan lah oleh masyarakat begitu kan ya. Ya jadi Anies Baswedan membangun jembatan ini begitu kan ya, ingin memperkuat interaksi ya sosial dan aktivitas ekonomi begitu kan. Terus kemudian pendidikan sebagai bentuk investasi yang sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa loh begitu kan. Jadi apa artinya? Artinya yang kemudian dibangun oleh Anies Baswedan di situ kan memang semuanya itu adalah bersifat diwakafkan ya. Ada tempat yang diwakafkan, ada jalan yang diwakafkan bersama, gotong royong bersama untuk membangun jembatan itu. Saya kira ini langkah yang bagus, perlu diapresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya, bos. Ya, walaupun secara tidak langsung begitu kan ya, apa namanya acaranya sangat tidak meriah seperti kunjungan ini, kunjungan itu begitu, tapi cukup punya positif lah, dampak positif kepada masyarakat itu sendiri. Ini ya ketika Anies Baswedan meresmikan jembatan tian persatuan dibangun warga ya, aksi bersama ya, Anies Baswedan sampai menarik bendera merah putih ya, tidak bisa diragukan lagi sebagai seorang nasionalis ya. Bahkan Anies Baswedan di situ begitu kan sudah meresmikan gantung ya, jembatan gantung di Karanganyar ya, bahkan ada yang mengatakan dan berteriak begitu kan ya, dan bahkan mendoakan Anies presiden. Wih, Anies jadi presiden. Ini mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didoakan menjadi presiden saat mengunjungi desa Sambirejo, ya Sambirejo, Kecamatan Jumantono, dan Kampung Klotok, Kelurahan Bolong, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah, bos. Ini Jawa Tengah, Solo. Jawa Tengah ini, bro. Artinya kan kekuatan Anies Baswedan untuk membangun itu kan punya tersendiri begitu kan ya. Nanti dibilang pencitraan ya. Nanti dikit-dikit cari pencitraan. Dikit-dikit cari sensasi. Dikit-dikit cari ini, cari itu, cari panggung dan sebagainya. Ya, itulah para termol. Biasa begitu kan. Punya narasi-narasi seperti ini biasa dalam dunia politik. Kalau kita mendengarkan orang lain begitu kan ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mau melangkah ini dikritik, mau langkah itu dikritik. Yang penting dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya gitu. Top Anies Baswedan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Apalagi ini soal pendidikan begitu kan. Apalagi soal pendidikan yang harus kita menjadi prioritas utama begitu soal pendidikan ini. Karena apa? Karena pendidikan ini sebagai investasi kepada anak-anak muda, ya biar apa? Biar punya pendidikan yang tinggi di situ. Nah, ngeri bos. Jadi mantan gubernur DKI Jakarta ini begitu kan ya sudah meresmikan ya jembatan gantung begitu dan bahkan didoakan ya menjadi seorang
presiden. Wih, ngeri masa. Dan warga yang datang di situ mengamini begitu kan. Amin, 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 katanya begitu kan ya. Diamini oleh masyarakat. Artinya ini langkah yang bagus lah untuk untuk Anies Baswedan begitu kan, walaupun sudah bukan pejabat, bukan siapa, bukan cari panggung sana sini begitu, tapi Anies Baswedan merasakan bahwa ini perlu kita bantu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kepedulian Anies Baswedan soal pendidikan, soal ekonomi, soal rakyat dan sebagainya itu nomor 1 begitu kan. Bahkan Anies Baswedan ya ketika ada kejadian longsor begitu kan di Aceh dan di Sumatera, datang Anies Baswedan tidur bersama dengan rakyat. Ada nggak pemimpin-pemimpin yang tidur dengan rakyat? Paling datang sana sini, mangkul beras sana sini begitu kan ya. Habis itu cekrek-cekrek pulang. Ya. Ada nggak? Banyak di situ begitu kan. Kecuali Anies Baswedan yang tidur bersama dengan rakyat. Inilah pemimpin sejati. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe. Membacakan kalimat yang tertulis pada prasasti. Bertahun-tahun langkah menapak di atas papan yang bergerak, menyeberang dengan pasrah dan cemas. Jembatan tua itu telah lelah, namun kaki-kaki tak pernah berhenti melangkah. Anak-anak pergi ke sekolah, ibu-ibu pulang membawa panen, petani berangkat saat langit belum bercahaya. Hidup terus mengalir seperti sungai yang di bawahnya. Hari ini kita berdiri di atas sesuatu yang baru. Titian persatuan ini dibangun oleh tangan-tangan yang memilih hadir, dibangun oleh hati yang menolak diam. Setiap papan, setiap baut, setiap keringat adalah kesaksian bahwa kita masih percaya pada sesama, bahwa gotong royong bukan cerita lama, gotong royong adalah cerita yang terbukti hari ini. Jembatan ini milik kita, rawatlah sebagaimana kita merawat langkah anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita kelak. Diresmikan bersama warga dan para penggerak aksi bersama Desa Sambirjo, Kecamatan Jumantono, dengan Kampung Klotok, Kelurahan Bolong, Kabupaten Karanganyar. 30 Januari 2026. Terima kasih. Ya, pengibaran bendera. Baik, selanjutnya hadirin dimohon untuk berdiri. Mari sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan prosesi peresmian jembatan Titian Persatuan. Kepada Pak Anies dimohon untuk segera menempati Bapak, izin. yang bendera. Bapak. Lurah Desa Bolong. Baik. 2 Desember 2025 kita berkumpul di sini melakukan pengecoran jalan menuju lokasi jembatan yang ada di belakang sana. 2 Desember itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Sekarang tanggal 30 Januari. Pada waktu itu saya merasakan semangat gotong royong yang luar biasa. Jembatan ini bukan dibangun
dibangun oleh orang luar. Jembatan ini dibangun oleh keringat dan kerja keras warga dari desa Situ. Pada saat yang saya saksikan adalah kekompakan, keguyuban, kerja keras bersama, gotong royong dalam artian sesungguhnya. Di tempat ini saya makan siang enak begitu. Jadi untuk yang beredar itu bukan makan siang di Aceh, itu makan siang di Harania. Itu makan siang di sini, tempatnya di sini masih sini ya? Iya, depan Pak. Depan? Iya. Makan siang ibu-ibu masak, bapak-bapak ngecor. Bapak-bapak ngangkat taruna, bapak-bapak ngangkat material, menyiapkan jalan, dan ibu-ibu yang menyiapkan masakan. Di situ sudah terasa bahwa di kampung ini, di desa ini ada keguyuban, ada kerja bersama, ada gotong royong. Kami reaksi bersama diibaratkan datang ke tempat yang subur, Bapak Ibu. Kami cuma bawa bibit. Bibit itu tidak bisa tumbuh kalau lahannya gersang, Bapak Ibu. Betul tidak? Tempatnya ini subur dengan kerjasama, subur dengan gotong royong, sehingga ketika ada dukungan untuk membangun jembatan, terjadilah kerja bersama, kerja bersama. Dan lalu ada yang menghibahkan lahan, ada yang mewakafkan lahan, ada yang nyumbangnya tenaga, ada yang nyumbangnya makanan, ada yang nyumbangnya material, ada yang nyumbangnya pikiran. Semua ikut urunan, semua ikut iuran. Dan itu semua berjalan selama beberapa bulan. Alhamdulillah hari ini mewujud dalam sebuah jembatan yang kita sebut sebagai